Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa, malam ini kita akan keluar dua data penting, yaitu data core retail sales and then retail sales. Ini semua akan keluar di setengah 8 malam, jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Nah, untuk kondisi BTC kita bisa lihat di sini dia masih ke reject oleh 107.274 ya. Jadi kalau kita di sini tadi pagi sempat retest dan tertingginya di angka 107.773. Tapi hari ini ya bukan hari ini, lebih tepatnya sekarang kembali ke reject dan kita lihat apakah dia akan retest ke MA20 atau tidak nih ya dalam waktu dekat. Nah, buat yang punya posisi futures di DCWT sesi pertama tadi sekarang sedang dalam keadaan profit. Nah, jangan lupa aja target TP-nya ya. Target TP-nya antara di 106.238 atau MA20 lah gitu ya. Oke, untuk posisi selanjutnya, bukan posisi ya, sorry. Selanjutnya BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini sekarang korektif movement lagi nih. Wah, berarti kayaknya BTCD juga galau nih. Apakah mau lanjut membuat higher high atau mau koreksi dulu begitu ya. Ya, balance sheet sih terakhir masih sama ya, meningkat ya, tapi ya ini meningkat tapi BTCD tetap kembali menguat ya karena Iran Israel terakhir ya. Nah, sekarang mungkin Iran Israel ya, tapi kalau mau dibilang udah mereda sih enggak ya, malah makin parah. Tapi market cenderung udah mulai recover juga. Jadi ya mungkin market lagi mencoba lagi untuk melihat nih ya, apakah mereka perlu korektif movement lagi nggak nih untuk BTCD begitu. Dan ya kita bisa lihat sendiri di sini ya. Apapun itu, walaupun ada peningkatan di sini, trajektori dari balance sheet masih terus turun. Ya, maka dari itu ya kita lebih siapnya ke BTCD akan lanjut lagi ke atas sih sebenarnya ya. Kecuali nanti misalkan itu hari Kamis kalau nggak salah ya. Hari Kamis, the Fed misalkan ya statementnya tuh lebih dovish nih, keluar kata-kata kita mulai mempertimbangkan untuk menurunkan interest rate atau untuk mulai lagi menambah balance sheet. Nah, kalau keluar kata-kata seperti itu, statement-statement lebih dovish, nah, itu mungkin bisa menjadi pertanda-pertanda awal nih. Karena sebelum-sebelumnya peningkatan balance sheet ini tanpa ada statement-statement yang mendukung ya, statement-statement dovish yang mendukung, ujung-ujungnya turun lagi. Dan ya lu bisa lihat sendiri di sini dengan jelas ya korelasinya selama ini terus drop balance sheet-nya, ya BTCD akan cenderung terus meningkat ya. So, ya cara terbaiknya apa? Keep it 60-40 at max ya. Kalau BTC yang lebih gede nggak apa-apa. Misalkan, bang, gue BTC pengen 70%, pengen 80, pengen 90, pengen semuanya BTC. Nggak masalah. Nah, yang bahaya tuh apa? Bang, ngapain 60% BTC-nya? Nggak akan kaya. Udah, BTC-nya nggak usah sama sekali, semuanya alts. Nah, itu yang mati semua pada begitu isinya. Ya, portonya isinya alt semua, meme semua. Ujung-ujungnya nanti pas sudah minus, bang gimana ya bang, udah minus parah? Ya nggak tahu. Siapa yang suruh isinya begituan semua kan? Nah, ya udah ya. Jadi itu aja reminder dari gua. Sip, langsung aja ke komen pertama dari SKN 10. Bang, tiap hari rajin nonton. Ntar, ini ada yang kelewat nggak ya? Oke, kayaknya start. Oke, aman. Oke, yang pertama tadi dari SKN 10. Bang, tiap hari rajin nonton. Lu gue bang. Gimana? Bang, tiap hari rajin nonton. Lu gue bang. Tapi maaf, belum pernah nyawer. Agak pelit so. Alasannya lucu. Ini alasannya lucu banget sih. Agak pelit soalnya saya. Doa yang terbaik aja dan profit terus semoga bang. Mantap. Gini, nggak apa ya, jangan sampai jadi wah ini gua kayaknya harus ini nih, gua harus nyariin dulu apa buat ngebantu Bang Toshi. Nggak perlu, nggak apa-apa ya. Kalau memang sudah siap ya, kalau memang sudah ada berlebih dan tergerak untuk membantu, monggo. Tapi nggak harus begitu. Sekali lagi, fokus TCI adalah memberikan ya edukasi yang gratis begitu. Nah, buat lu yang tergerak untuk membantu, monggo boleh. Tapi jangan sampai jadi terpaksa gitu. Karena lagi-lagi gue udah happy banget ngedenger lu rajin nonton ya. Apalagi kalau sampai udah mulai profit, tuh gue happy banget. Ya, terutama bagi orang-orang yang di 2024 banyak yang kena dengan dukun tuh. Ya, di masa-masa itu kan banyak sekali yang teriak-teriak altcoin season dari merah parah ya, dari merah merona. Jadi mulai hijau lagi, itu gue udah happy banget. Begitu. Jadi
nggak apa, udah fokus dulu aja ya, pastikan lu profit terus juga ya, udah konsisten juga. Nah ya nanti apa namanya, kalau sampai lu tergerak untuk bantu ya bisa nanti aja gitu. Jangan sampai jadi kasarnya lu juga masih perlu tapi wah maksain, ya jangan sampai dipaksain gitu ya. Mantap. Next. Dari Eric Winaldi. Kalau average price sudah nyentuh 100k apakah perlu tetap DCA? Ya kalau gua sih tetap begitu. Ya karena gini, ada juga kayaknya kalau gua perhatiin beberapa orang yang berpikir seperti ini. Wah bang, nanti kalau gua average up, harga rata-ratanya naik, gua rugi dong. Ya sebenarnya gini ya, anggap misalkan harga average lu di 20.000 misalkan ya, karena gua sekitar 20.000 something, nyaris 30.000 ya. Awalnya kan ya lebih rendah lagi. Gua tuh bisa dibilang awal harga rata-rata gua tuh 20.000 rendah lah. Bahkan sempat di bawah 20.000 sedikit waktu di 2022 ya. Tapi karena harga terus meningkat ke atas, ya gua average up and then harga mulai pelan-pelan meningkat. Nah, banyak orang yang ngerasa rugi bang kalau harga rata-ratanya naik. Oke, I get your perspective. Tapi lu harus ingat satu hal. Saat lu terus DCA ya, benar harga rata-ratanya meningkat, tapi modal lo yang masuk juga lebih banyak kan. Nah artinya misalkan ya, wah harga rata-rata gue jadi naik nih bang. Misalkan tadinya gue di 90 ribuan sekarang jadi 100 ribu. Yes, tapi dengan modal berapa? Sekarang setelah lo DCA terus naik ke atas, modal lebih gede kan? Begitu. Nah maka dari itu ya sebenarnya ya kalau gue sih akan terus DCA. Begitu. Patokannya apa? Patokannya ya kalau sampai amit-amit MA50 di weekly jebol. Nah, itu tamat. Ya jebol dan 2 kali open dan close di bawah lah ya. Tepatnya kayak di sini nih. Udah jebol, open close 2 kali. Nah, udah itu tamat ya. Selama itu nggak kejadian, ya udah, gua akan terus DCA. Nanti udah kuartal 4 mungkin akan ngerem di November Desember fokus ke TP. Begitu ya. At least itu gua dari perspektif perspektif position trader. Kalau lu bukan long term trader tapi long term investor, buat nanti bang, buat cucu gua misalkan, atau buat lebih parah lagi, lebih gila lagi, cicit gua gitu ya. Nah, ya udah nggak apa-apa, lu terus DCA aja, nggak usah pikirin TP sama sekali, begitu ya. Sip, dari Watu Gunung. Thank you bang, saran 70-30 BTC Alt. Emang top, kalah emang. Bukan kok kalah, salah baca. Kadang malah 80% BTC, nggak pusing milih koin. Yes, boleh. Selama nggak tembus dari 60-40 ya. Jadi kalau BTS-nya udah di bawah 60%, masa-masa QT berbahaya. Udah banyak lah yang coba dan muntah darah hasilnya gitu. Mantap ya. Happy gue dengernya buat orang yang udah mencobanya sendiri gitu. Karena banyak orang yang 70-30 gimana, nggak akan kaya bla 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 bla. Justru orang-orang yang mengikuti saran 70-30 dari 2022 itu sekarang jauh lebih kaya dibandingin orang yang gila-gilaan di odds. Begitu, karena odds tuh ya lu oke, misalkan ada satu berhasil nih, tapi yang lain banyaknya gagal nggak? Ya banyaknya gagal. Kenapa? Karena nggak ada liquidity kan. Ya, so keep it 70-30 di masa-masa QT ya. At max 60-40 ya. Buat yang sudah merasakan pasti bersyukur ngikutin 60-40 atau 70-30 ya. Mantap. Beres. Oke. Oh, sorry. Belum keload, ternyata belum keload ya. Oke, dari Daniel Sianto. BTC naik bertahap namun altcoin yang sebagian besar dimiliki investor Indo turun dalam. Ya, kita udah bahas ribuan kali ya. Alasannya adalah karena ya kita nggak ada liquidity ya. Kagak ada liquidity, orang nggak berani, kebanyakan megang alts gitu. Susah ngepom-pom altsnya kalau nggak ada liquidity. Itu sudah kita bahas jutaan kali dan secara visual terlihat sekali kok. Lu tinggal ubah di monthly. Lu lihat. Semua altcoin season itu terjadi saat apa? Saat ada dana di market. Ada liquidity. Kalau nggak ada liquidity ya berantakan. Dan itu cara paling gampang ngeliatnya dengan apa? Balance sheet. Ya. Balance sheetnya minimal butuh flat. Nih, lu bisa di sini. Flat masih bisa drop. Ya. Si BTCD masih bisa drop, masih bisa altcoin season. Lebih ideal QE. Tapi lu lihat, setiap kali QT nggak bisa, tidak ada bensin. Itu sama kayak kita, ini mobil Ferrari loh, ini mobil cepat sekali loh, luar biasa, bla 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 bla, ini 1.000.000 horsepower. Iya, tapi nggak ada bensin yang nggak jalan. Nah itu, ya. Sip. Apa yang di bawahnya ada yang komen lagi? Ya gitulah, mereka bukan investor, tapi spekulan. Ada. Ya sebenarnya kalau untuk altcoins memang banyaknya orang-orang spekulan sih ya. Berpikirnya ya rata-rata ya nggak semua tapi rata-rata orang yang gila-gilaan di altcoins itu
ya melanggar 3 golden rules, pakai uang panas, over leverage, berpikirnya jangka pendek. Wah, sebulan langsung bisa jadi 2M katanya. Wah, luar biasa ya 2M. Yang ada malah kepala pusing bukan 2M ya. Next dari JR Channel. Duri dalam debu kok kayak lirik lagu. Wah, nggak tahu ya. Duri dalam debu ya. By the way, kok saya mau nanya. Menurut Koko ini saya salah nggak? Kebetulan semalam posisi lagi naik ke angka 108.000 ya. Nah, saya kan cuma di spot. Nah, saya jual BTC 25%. Niat kalau nanti turun buat peluru lagi. Kira-kira salah apa gimana kok? Sebenarnya tergantung dari SOP lu gitu. SOP lu ada nggak? Keluar nggak SOP untuk TP? Kalau gua masih belum keluar ya. Karena ya kita bisa di sini ya BTC sekarang kondisinya itu masih cukup jauh dari Bollinger Band. Nah, tapi baik lagi gue udah bilang ya, SOP setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Misalkan lu ngelihat bahwa wah, kayaknya boleh deh Bang, ya soalnya struktur di sini ya di 108 lah boleh misalkan. Ya, monggo boleh, tapi balik lagi jangan sampai jadi gini. Misalkan lu udah TP nih. Karena bukan SOP TP, lu TP, nanti pas naik lu bingung lagi. Aduh, gimana nih? Kok naik ya? Kok naik ya? Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Dan kalau gua perhatiin di sini lu cuma 25% ya, which is good. Jangan TP sekaligus, apalagi kalau belum dekat-dekat ke kuartal 4 post halving year. Terlalu banyak lah orang yang, aduh Bang, salah Bang, gimana nih Bang ya. Waktu di daerah sini terutama nih ya. Waktu BTC nyangkut cukup lama di daerah, bukan sini, sorry, di daerah mana ya? Sinilah ya. Belum membuat nih all time high baru kan. Wah, gimana nih ya. Udah TP. Taunya naik lagi nih all time high. Nah, waktu nih all time high banyak yang aduh gimana ya Bang, salah Bang. TP semua. Nah, ya. Jadi ingat, masuk dicicil, keluar juga dicicil begitu, ya. Sip. Jadi ya baik lagi ya, tergantung SOP lu apa. Kalau SOP lu bilang ada TP ya TP, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau gua pribadi SOP-nya belum keluar TP. So, ya gua enggak TP gitu, ya. Tapi bukan berarti SOP lu salah juga. Jadi yang at the end of the day yang penting itu adalah lu mengikuti SOP lu. Itu karena SOP setiap orang berbeda-beda dan setiap orang yang paling ngerti sama SOP-nya sendiri. Tapi kalau lu sampai ngelanggar SOP lu sendiri, itu salah, begitu, ya. Sip. Next dari Yudhistira Baru. Alt Modiar Bang. Aduh. Alt Modiar Bang. Gua kadung tuh terlanjur ya. Terlanjur masuk altcoin di 2024. Nunggu jadi naga nih, malah jadi undur-undur apa ya, kayaknya binatang deh, gue juga gak yakin apa ya di 2024 berarti mungkin lu seangkatan dulu masuk di alts tuh kayak zaman mungkin Bro Aina tuh dulu ya, sama kena banyak propaganda altcoin season kan ya. Zaman dulu di 2024 tuh awal-awal kuartal 1 kan luar biasa ya, semua influencer bilang altcoin season ya. Udah gitu ada yang deklarasi segala lagi ya. Lu kalau nggak percaya gue goblok katanya kan. Sampai sekarang nggak kejadian. Jadi yang goblok siapa kalau kayak gitu? Gak tau lah ya. Tapi intinya apa? Sebenarnya datanya sudah sangat jelas kok. Ya, kalau sampai para influencer atau dukun apapun itu ya bilang udah altcoin season antara dua. Antara satu dia nggak tahu datanya sama sekali jadi cuma tebak-tebakan, atau kedua ya pura-pura bodoh. Karena gini. Ya rata-rata dukun, influencer ya yang jualan kelas ya nggak bisa jualan kelas kalau nggak pakai bumbu altcoin season. Ya susah dong ya. Kalau lu disuruh bayar kelas terus gitu dalam kelasnya lu disuruh beli BTC kan, wah gini doang sih gue bisa, ngapain gue beli kelas ini gitu kan ya. Ya makanya mereka mungkin harus jual ludah ngomong bahwa akan altcoin season, padahal mereka mungkin saja mereka tahu bakal ya belum ada liquidity kalau mereka tahu. Jadi antara mereka nggak ngerti sama sekali, atau kedua ya mereka pura-pura tidak ngerti supaya bisa jualan dengan iming-iming altcoin season begitu ya. Next dari Rayman Senduk ya, apa artinya senduk ya. Terima kasih ilmu info gratisnya Bang. Dan konsisten lagi, wejangannya itu yang ditunggu-tunggu. Bahasan Bitcoin dominance itu untuk apa sih Bang? Untuk ya kita melihat apakah BTC sedang mendominasi cryptocurrency market nggak begitu. Dan itu korelasinya seperti yang kita sering bahas dengan balance sheet gitu ya. Udah kasih tahu gue salah baca terus sorry ya. Untuk kasih tahu altcoin keadaannya atau mau saran altcoin yang bagus Bang? Nggak, itu untuk kondisi inilah kita melihat kondisi, sebenarnya bukan cuma kondisi ya, tapi kita melihat korelasinya sama balance sheet gitu ya.
Dan yang mengingatkan orang lagi untuk jangan termakan lagi dengan narasi altcoin season sebelum terjadi ya perubahan secara fundamentalnya, yaitu balance sheet sama bumbu tambahannya adalah interest rate gitu ya. Saya Bitcoin murni Bang, newbie. Bang, kalau daily chart itu berubah tiap jam ya, per satu candle itu dari satu hari kan ya. Tergantung lu apa TF-nya. Lu daily berarti satu candle gini satu hari ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 ya pokoknya 24 jam lah gitu dari jam 7. Kan kita GMT plus 7 ya. Nah, kalau lu pindahin ke ke weekly ya berarti ini satu candlenya satu minggu gitu. 4 jam ya per 4 jam dan seterusnya ya. Mana lagi tadi? Sampai mana ya? Berarti kalau pegang altcoin kalau udah lebih tinggi langsung jual aja kan ya? Ya berarti mereka terus lihat monitor ya, Bang. Sampai lebih tinggi jual. Terus kalau saya pakainya in IDR, Bang. Kalau yang Abang kasih titik DCA-nya kan USD. Gimana Bang convertnya? Harus dua lihatnya gitu Bang. In USD dan IDR. Kalau masa sideways-nya kan baiknya DCA, tapi harganya kan udah punya ya Bang. Jadi banyak tunggu juga dong ya Bang. Terima kasih Bang jawabannya. God bless you. Sip. Jadi gini, kenapa pakai USD? Karena kalau IDR itu ya sering ya udah jebol aja gitu. Karena orang nggak terlalu banyak yang pakai USD kan. Patokan traders nyari seluruh di dunia adalah ya fokusnya di USD. Makanya SNR-nya support resistannya lebih akurat kalau menurut gue. Karena gue udah pernah coba juga pakai IDR. Ya sering kali jebol. Sementara kalau gue lihat ke USD-nya, indikator mereka baik-baik saja. Begitu masih bounce gitu. Jadi ya itu alasan kenapa pakai USD. Nah selain dari itu, untuk alts lagi-lagi, ya gue lebih sarankan untuk orang-orang yang sudah lebih mengerti TA gitu. Karena ya mereka harus punya patokan yang lebih jelas nih, kapan TP-nya dan seterusnya. Kalau BTC masih bisa sambil belajar. Lalu misalkan salah beli, salah TP gitu ya. Ya jelek-jeleknya masih ya kalau BTC nyangkut parah ya udah dibiarin aja. Cycle selanjutnya cenderung kejemput lagi. Tapi kalau alts salah dan lu sial, alts ini nggak ada momentum sama sekali di cycle selanjutnya, ya udah jadi debu begitu. Ya jadi ya kalau ya gue makanya sangat menyarankan BTC saja untuk yang newbies. Pelan-pelan kalau mau alts pastikan mengerti dulu TA begitu ya. Sip. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk pembahasan pada hari ini komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan sekarang kita akan dengar dulu pesan dari sponsor kita pada hari ini. Dan sponsor kita seperti biasa untuk DCWT sesi kedua ini adalah Wallby ya. Jadi untuk Wallby ini sendiri adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke futures ya, dimana lo bisa buka posisi ya, lo juga bisa menggunakan AI ya. Dan untuk si AI-nya di sini Wallby itu uniknya ada berbagai macam jenis, ada yang low risk, ada yang medium risk, ada juga yang high risk begitu ya, dan bisa disesuaikan dengan risk profile lo. Keuntungannya apa? Sudah ada TPSL-nya gitu. Jadi ya dibanding lo coba-coba buta nggak ngerti apa-apa ya, itu terlalu banyak orang yang liquid kayak begitu ya. Ya jadi kalau pakai ini ya minimal sudah ada risk manajemennya lah begitu ya. Tapi lebih idealnya sebenarnya kalau lu sudah punya SOP sendiri begitu, SOP sendiri, jadi lu bisa buka posisi, bisa tutup posisi, dan ya itu lebih idealnya seperti itulah ya. Nah yang unik juga dari Wallby ini adalah mereka itu ada rebate voucher. Jadi buat lo yang pengen coba silakan ya. Biasanya 100 USDT, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau dengan kode Toshi Crypto, ya, sekali lagi dengan kode Toshi Crypto akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Tapi ini bentuknya rebate voucher ya, bukan untuk di WD, tapi untuk bisa bayar fee lo, jadi nggak perlu mahal-mahal gitu ya. Jadi buat yang suka komplain, wah fee-nya mahal, nah udah pakai ini deh ya. Jadi kayak gratis ya. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasannya. Buat yang tertarik untuk Wallby ya silahkan bisa menggunakan link referral di bawah dan mulai trade di Wallby. Dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya. Hari ini baru terjadi retest pertama di angka 2,9406. Jadi ya tinggal kita lihat aja besok apakah dia bisa bertahan nggak di atas dari 2,9406.
Apabila terjadi retest kedua, kalau besok bisa bertahan di atas dari struktur support dan besok retest kedua, berarti ada potensi untuk bisa buka posisi long ya. Untuk sekarang berarti hanya spot saja, ada di angka 2,9406 dan di 2,4826. Next, Cardano. Untuk Cardano masih belum ada SATA futures, sekarang spot aja. Spotnya udah terjadi retest di angka 0,630722, lalu ada juga di angka 0,661340. Next, Solana. Untuk Solana kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 158,25. Nah, apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP boleh di MA20, boleh juga di angka 149,418. Walaupun jujurnya ya ini dengan setup seperti ini I don't know ya, nggak terlalu bagus sebenarnya. Tapi ya buat lo yang pengen pasang limit masih boleh aja ya. Tapi kayaknya kalau gue skip sih kayaknya. Tapi baik lagi tergantung lo ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka yang pertama di MA20 ya, di angka 154,46-an. Lalu ada juga angka 149,4184 dan 144,5238 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.